Bangunan tua. Penggiat urbex Robert dari channel YouTube Sidestep yang bergabung bersama temannya Danis menjelajahi sebuah bangunan tua di hutan bagian Beverly Hills, Georgia. Danis memperkirakan bangunan ini dibangun pada awal tahun 1900-an, lalu terbengkalai sejak tahun 1960 hingga saat ini. Tempat tersebut diketahui oleh warga lokal dengan sebutan Rumah Tua Willis, tempat seseorang yang meninggal hingga akhir hayatnya di rumah itu. Setelah itu, Robert dan Dennis bertekad mencari petunjuk mengenai seberapa tua bangunan tersebut. Mereka melihat ke dalam, mengitari rumah, bahkan mengecek pondasi bangunan. Namun ketika mereka sedang menyelidiki, perhatian mereka terganggu oleh suara yang sangat menyeramkan. So that's a 1958 Coke bottle, right? What is that? Saat memeriksa pondasi rumah, seketika terdengar langkah kaki yang cukup menakutkan. Coke bottle, right? What is that? Dengan cepat, mereka merangkak keluar dan memeriksa keadaan. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat di dalam. Oh, that's weird. Here. That is strange. Ketika mereka hendak mengakhiri sesi video, terdengar suara cukup nyaring yang berasal dari rumah tersebut. Karena kebingungan, mereka mencoba menjelajahi kembali sebelum benar-benar mengakhiri videonya. All right. Well, we're gonna go ahead and get out of here. So I hope you guys have. Kalian bisa melihat dan mengecek video lengkapnya di Sidestep Adventure into History. Pemakaman di gereja. Suatu hari, YouTuber Davy and Dali dari channel Sign and Signal menelusuri sebuah gereja yang terbilang angker dan berhasil menangkap beberapa sosok serta bayangan yang menyerupai manusia. Did you used to play piano here? We would love to hear you play again. Apa kalian melihatnya? We would love to hear you play again. Setelah kejadian itu, mereka kembali menyelidiki untuk kedua kalinya. Namun kali ini, mereka menginvestigasi pemakaman yang berada di sebelah gereja tersebut. Diketahui pemakaman itu sudah lama berdiri sejak tahun 1800-an. Pada awalnya, Davy and Dali tidak menemukan apapun. Mereka pun berpencar. Ketika Davy sendirian, Davy pun terkejut dan apa yang ia temukan sangat sulit dijelaskan. God damn, I almost fell. Oh, I'm pretty sure I just saw something go. I don't know what I saw. It looked like a shadow or something go to that bush. A shadow going to the bush. I don't even know how to describe it. It was like a shadow. It's over here. It's over here. Where's here? The bush. The bush. The bush. Davy berlari dan menghampiri di mana sosok itu melompat. It was no skunk. It was flying, whatever it was. Davy mengecek dan melihat ke dalam semak-semak. Tidak ada satupun bukti dari sosok bayangan tersebut. I mean, that'd have to be like the darkest squirrel I've ever seen before in my life. And like got hops. Akan tetapi, mereka menemukan kejanggalan lain.
Yang ternyata, semak-semak tempat bayangan itu melompat merupakan penanda sebuah makam yang sudah lama ada sejak tahun 1800-an. There's a tombstone in Yeah, there? there's a tombstone right here, dude. Look at that. There is a tombstone. 1842. Dude, that is freaking crazy, bro. You actually like saw that happening right in front of your face. Boneka berhantu. Seseorang pria yang bernama James membeli boneka di Goodwill Store. Menurut kesaksian pegawai toko, pemilik sebelumnya percaya bahwa boneka itu dikutuk dan berhantu. James sendiri percaya akan adanya hal-hal mistis, sehingga ia memutuskan untuk membeli boneka tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Hingga akhirnya ia sadar telah membuat kesalahan besar. Dari yang mendengar suara-suara aneh, pintu yang bergerak sendiri, bahkan melihat sosok bayangan yang menyerupai manusia di sekitar rumahnya. Suatu ketika, James mencoba merekam dengan harapan sosok tersebut menampakkan diri di depan kamera. Terlihat kamera yang seharusnya bergerak ketika ada sesuatu yang bergerak, justru bergerak tanpa ada sosok satupun yang tertangkap. Seketika, bayangan hitam terlihat bergerak sangat cepat di sekitar lorong. Entah mengapa kamera itu terus bergerak tanpa henti. Pada malam berikutnya, ketika ia melakukan sesi rekaman lainnya, James pun terkejut bukan main. Mungkin atau sepertinya kamera itu telah menangkap sesuatu yang mustahil bisa kita lihat. Dan tidak lama kemudian, boneka itu bergerak seakan-akan merasakan pegal setelah lamanya ia duduk di kursi itu. Menurut kalian, apakah ini nyata? Atau semua itu hanyalah rekayasa belaka? Lonceng itu berbunyi. Seorang pengguna akun Reddit bernama Relly berkata bahwa teman ibunya menangkap sesuatu yang cukup aneh di depan pintu rumah mereka. Kejadian tersebut terekam sekitar pukul 4 dini hari. Terlihat bayangan transparan bergerak tanpa arah, lalu terdengar suara lonceng, seolah-olah bayangan tersebut yang menekannya. Tidak lama kemudian, lonceng mati dan bayangan itu pun menghilang. Menurut kalian, bayangan apa itu? Bagi saya bayangan itu terlihat seperti laba-laba. Atau, ya itu, petak umpet.
Ceritanya bermula ketika temannya meminta pertolongan kepada Alex untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Sebagai petunjuk, Alex melakukan sesi pencarian sambil merekamnya. Namun, alangkah terkejutnya Alex ketika sedang mencari di ruang tamu. Apa yang dia temukan ternyata sangatlah mengejutkan. Están golpeando el mueble. Terlihat saat dirinya sedang mencari di meja ruang tamu, ada sebuah lubang berbentuk lingkaran. Lubang itu seharusnya tidak mungkin bisa dilewati, karena di baliknya hanyalah celah sempit. Namun entah kenapa, di lubang kecil itu terlihat mata yang melirik ke arah si Alex. Sontak Alex terkejut dan langsung mencari barang tersebut di tempat lain. Tetapi temannya bersikeras bahwa barangnya tertinggal di ruang tamu. Ketika Alex masih ketakutan, secara terpaksa, Alex pun kembali lagi untuk yang kedua kalinya. Niño. Ketika ia sampai di ruang tamu dan merekamnya lagi untuk yang kedua kalinya, terlihat sesosok anak kecil yang melihat ke arahnya dan menyembunyikan dirinya kembali ke celah meja itu. Setelah diperiksa, tidak ada satupun anak kecil yang terlihat. Menurut kalian, apakah videonya nyata atau hanya rekayasa belaka?